Halo semuanya, pada pembelajaran geografi kali ini kita akan membahas tentang persebaran keragaman budaya Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki budaya yang sangat beragam dan jumlahnya sangat banyak. Nah, seperti apa keragaman budaya di Indonesia? Silakan disimak penjelasan berikut ini. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah keragaman sosial bangsa Indonesia. Berdasarkan data sensus BPS atau Badan Pusat Statistik, pada tahun 2010 di Indonesia terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa. Dan suku bangsa ini sebar dari Sabang hingga Merauke. Hal ini menunjukkan tentang adanya keragaman sosial bangsa Indonesia yang sangat tinggi. Keragaman sosial yang tinggi di Indonesia itu dipengaruhi oleh suku-suku induk bangsa Indonesia. Yang pertama adalah suku bangsa Negrito. Suku bangsa Negrito merupakan penduduk awal yang tinggal di Kepulauan Melayu. Suku bangsa Negrito ini berasal dari Afrika Tengah dan Semenanjung Melayu yang dikenal dengan sebutan orang Semang. Ciri fisiknya kulit hitam, rambut keriting, dan tubuh lebih pendek. Kemudian yang kedua adalah suku bangsa Wedoid. Suku bangsa Wedoid ini adalah suku yang sama dengan suku Kubu di Jambi, Gayo di Aceh, Mentawai di Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat, dan suku Toala di Sulawesi dengan ciri fisik kulitnya sawo matang, rambut hitam, dan tubuh sedang. Lalu yang ketiga adalah suku bangsa Melayu. Suku bangsa Melayu merupakan pendatang yang tersebar menempati daerah di kepulauan Indonesia. Bangsa Melayu dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama adalah Melayu tua, mempunyai kebudayaan asli yang belum dipengaruhi oleh kebudayaan lainnya. Kepercayaan yang diyakini adalah animisme dan dinamisme. Suku yang termasuk golongan Melayu tua adalah suku Dayak di Kalimantan, suku Toraja di Sulawesi Selatan, dan suku Batak di Danau Toba. Lalu yang kedua adalah Melayu muda. Kebudayaannya sudah dipengaruhi oleh kebudayaan lain. Suku yang termasuk pada golongan Melayu muda adalah suku Jawa, suku Minangkabau, dan suku Bali. Nah, itu adalah suku-suku induk bangsa Indonesia yang mempengaruhi keragaman sosial bangsa Indonesia. Kemudian, keragaman suku bangsa di Indonesia ini di Pulau Sumatera dan sekitarnya terdapat sekitar 66 suku bangsa, yaitu suku Aceh, suku Bangka, Batak, Belitung, dan lain sebagainya. Kemudian di Pulau Jawa dan sekitarnya terdapat lebih dari 11 suku bangsa, yaitu suku Baduy, Betawi, Jawa, Sunda, Madura, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah di Pulau Kalimantan dan sekitarnya terdapat lebih dari 80 suku bangsa. Ada suku Balangan, suku Balau, suku Banjar, suku Dayak, dan lain-lain. Kemudian di Pulau Sulawesi dan sekitarnya terdapat lebih dari 120 suku. Itu ada suku Makassar, suku Manado, Minahasa, Bugis, Toraja, dan lain-lain. Dan terakhir adalah Pulau Papua dan sekitarnya. Terdapat lebih dari 170 suku. Ada suku Abau, Barau, Dani, hingga Waloni, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah beberapa suku bangsa yang terdapat di beberapa pulau yang ada di Indonesia. Kemudian, kita akan melihat keragaman budaya di Indonesia. Negara Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat banyak. Artinya, kebudayaan Indonesia yang beragam itu dapat dirasakan dan diamati dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Nah, satu bentuk wujud keragaman budaya itu adalah keragaman bahasa. Bahasa merupakan alat percakapan atau komunikasi yang digunakan oleh orang-orang atau suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan lain-lain. Nah, di Indonesia terdapat bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Di samping itu,
terdapat pula beberapa macam bahasa daerah yang dimiliki oleh suku-suku bangsa di Indonesia. Nah, ini adalah beberapa bahasa daerah yang terdapat di beberapa pulau di Indonesia. Di Pulau Sumatera ada bahasa Aceh, ada bahasa Melayu, ada Minangkabau, dan lain-lain. Sedangkan di Jawa ada bahasa Jawa, bahasa Betawi, dan bahasa Sunda, serta lain-lainnya. Kemudian di Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada beberapa bahasa juga, ada bahasa Alor, Bima, Ende, Sumba, dan lain-lain. Di Kalimantan ada bahasa Bahau, bahasa Bajau, Bentong, Iban, Kayan, dan lain-lain. Kemudian di Sulawesi ada bahasa Balanta, kemudian bahasa Makassar, Karompa, Toraja, dan lain-lain. Di Pulau Maluku ada terdapat bahasa Alor, bahasa Banda, Kai, dan lain-lain. Sedangkan di Papua ada bahasa daerahnya bahasa Atmak, Atam, Membrano, Sauri, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh-contoh beberapa bahasa daerah yang terdapat di beberapa pulau besar yang ada di Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah keragaman budaya Indonesia, yang kedua keragaman religi. Religi adalah kepercayaan kepada Tuhan atau kepercayaan akan adanya kekuatan atas kekuatan manusia. Nah, religi ini berkenaan dengan ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya. Keragaman agama merupakan suatu kekayaan budaya bangsa, kebanggaan persatuan di atas perbedaan, dan menjadi tiang-tiang pengokoh kekuatan bangsa Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama resmi yang diakui keberadaannya, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu Buddha, dan Konghucu. Kemudian selanjutnya keragaman budaya Indonesia itu adalah keragaman rumah adat. Rumah adat merupakan rumah tempat diselenggarakannya upacara adat. Bentuk rumah adat di berbagai daerah itu berbeda-beda. Hal ini karena disesuaikan dengan keadaan lingkungan dan fungsi rumah adat tersebut. Pada saat ini, keberadaan rumah-rumah adat sudah mulai berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali, terutama di wilayah perkotaan. Karena itu, pemerintah Republik Indonesia berupaya melestarikan keberadaan rumah-rumah adat tersebut dengan cara membangun Taman Mini Indonesia. Nah, ada beberapa contoh dari rumah adat di Indonesia. Yang pertama ini adalah rumah adat Jambi. Kemudian yang kedua ini disebut dengan Pongkonan, itu adalah rumah adat di suku Toraja di Sulawesi Selatan. Yang terakhir adalah rumah adat Hanoi, ini adalah rumah adat suku di Papua. Nah, ini adalah beberapa contoh dari rumah adat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia atau suku-suku bangsa di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah keragaman pakaian adat. Setiap daerah memiliki corak pakaian adat yang berbeda, baik bentuk, bahan, model pakaian, dan warnanya. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, sudah jarang masyarakat mengenakan pakaian adat. Pakaian adat ini biasanya dipakai pada waktu upacara-upacara penting atau upacara-upacara adat, seperti upacara perkawinan, upacara kelahiran, kematian, pelantikan, dan lain sebagainya. Dan setiap daerah memiliki corak pakaian yang berbeda, baik bentuknya, bahannya, model pakaian, dan warnanya. Nah, ini ada beberapa contoh dari pakaian adat yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah pakaian adat Melayu. Kemudian yang kedua ada pakaian adat daerah Maluku, dan yang ketiga pakaian adat Sumatera Barat. Dan masih banyak pakaian-pakaian adat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah keragaman senjata tradisional. Di Indonesia terdapat beragam senjata tradisional. Senjata tradisional ini berfungsi untuk berperang, menjaga diri dari serangan musuh, sebagai kelengkapan acara-acara adat,
penghias rumah, dan fungsi-fungsi lainnya. Ada beberapa senjata tradisional yang terkenal di Indonesia. Yang pertama adalah keris. Keris ini adalah senjata tikam bersarung, berujung tajam, dan bermata dua, serta biasanya berlekuk-lekuk. Biasanya digunakan oleh orang Jawa, Madura, Bali, Sumatera, dan daerah-daerah lainnya. Lalu yang kedua adalah badik, yaitu alat yang berbentuk pisau belati bermata satu dengan panjang mencapai setengah meter. Biasanya digunakan oleh masyarakat Bugis dan Makassar. Dan yang ketiga adalah rencong, adalah senjata yang bentuknya melengkung dan tipis, tajam, dan biasanya digunakan untuk membela diri atau lambang kegagahan. Rencong ini adalah senjata tradisional dari masyarakat Aceh. Dan ini adalah beberapa contoh dari senjata tradisional yang digunakan atau yang berasal dari beberapa suku bangsa di Indonesia. Selanjutnya adalah keragaman lagu daerah. Lagu atau nyanyian daerah di Indonesia sangat beragam. Hal ini disebabkan karena banyaknya suku bangsa di Indonesia atau di negeri ini. Lagu daerah ini biasanya menggunakan bahasa daerah masing-masing. Contohnya adalah lagu daerah Jawa, biasanya menggunakan bahasa Jawa. Nah, ini adalah beberapa lagu daerah yang terdapat di beberapa pulau di Indonesia. Di Sumatera misalnya ada lagu Pisau Surit dari Aceh, Soleram dari Riau, dan ada lagu Kulintang Lambung dari Lampung. Kemudian ada dari Pulau Jawa yaitu lagu Bubui Bulan dari Jabar dan lain-lain. Sampai dengan pada Pulau Papua yaitu lagu Apuse, Yamko Rambe Yamko, dan E Mambo Simbo. Nah, ini adalah beberapa contoh lagu-lagu daerah yang terdapat di beberapa pulau di Indonesia. Nah, demikianlah yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih.